Di sebuah desa, di tengah hamparan sawah yang hijau, hiduplah seorang kakek bijaksana bernama Pajaya. Kakek ini dikenal bukan hanya karena pengalaman hidupnya, tapi juga karena kecerdasannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun usianya telah senja, tubuhnya masih bugar dan pikirannya tetap tajam. Setiap kali ada pemuda desa yang merasa buntu dalam hidupnya, Pajaya sering menjadi tempat mereka untuk meminta nasihat. Suatu sore, seorang pemuda bernama Luffy datang ke rumah Pajaya. Ia tampak kelelahan dan wajahnya menyeratkan kekecewaan yang mendalam. Luffy baru saja memulai usaha kecil-kecilan di desa. Namun, sejak awal perjalanannya, ia merasa banyak kesulitan. Ia sudah mengerahkan banyak tenaga dan waktu, tapi usahanya tidak berjalan seperti apa yang ia harapkan. Dengan harapan mendapatkan petunjuk, ia datang menemui Pajaya. "Kek, aku ingin bertanya sesuatu," kata Luffy sambil duduk di teras rumah Pajaya. Pajaya yang sedang meraut bambu untuk dijadikan gagang cangkul menoleh dan tersenyum. "Ada apa, nak? Kau terlihat lelah." Luffy mengangguk lesu. "Aku sudah bekerja keras selama ini. Setiap hari aku bangun pagi, melakukan segalanya sendiri. Tapi aku merasa tidak ada hasilnya. Semakin aku bekerja keras, semakin aku merasa tidak berdaya. Apakah aku salah? Apa kerja keras saja tidak cukup?" Pajaya tertawa kecil, lalu mengangguk dengan lembut. "Kerja keras itu penting, Luffy. Tapi dalam hidup, bekerja cerdas jauh lebih berharga." Mendengar itu, Luffy semakin penasaran. "Apa maksudnya, Kek? Bagaimana caranya bekerja cerdas?" Pajaya berhenti meraut bambu dan berdiri. "Mari ikut aku, Luffy. Aku akan menunjukkan sesuatu." Mereka berdua berjalan ke belakang rumah Pajaya, yang ternyata memiliki sebuah kebun kecil. Di kebun itu tumbuh beragam sayuran hijau yang tampak segar dan terawat. Kebun itu hanya sebesar halaman kecil, tapi penuh dengan tanaman yang tumbuh subur. "Kek, kau merawat kebun ini setiap hari?" tanya Luffy dengan kagum. Pajaya tersenyum sambil mengangguk. "Ya, aku merawat kebun ini setiap hari, tapi aku tidak pernah merasa kelelahan. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku bekerja dengan cerdas." Pajaya mengambil segenggam tanah di dekat sayuran, lalu menggali sedikit tanah dengan cangkul kecilnya. "Luffy, aku tidak sekedar menanam dan menyiram tanaman ini. Aku memilih jenis tanaman yang tahan penyakit dan cocok dengan tanah di sini. Setiap pagi, aku memeriksa mereka, tapi aku menyiram hanya di sore hari. Setiap pagi, aku memeriksa mereka, lalu aku menyiram hanya di sore hari saat matahari tidak terlalu terik. Dengan begitu, airnya lebih terserap dan tanah tetap lembab lebih lama." Luffy terdiam, mencerna penjelasan Pajaya. Ia mulai melihat bahwa Pajaya tidak sekedar bekerja keras, tapi setiap tindakan penuh perencanaan. "Jadi, kau memilih cara yang lebih efektif dan efisien untuk merawat kebunmu?" Pajaya tersenyum bijak. "Tepat sekali, Luffy. Jika aku menyiram tanaman ini di siang hari, airnya akan cepat menguap, dan itu membuang tenagaku sia-sia. Setiap langkahku dipikirkan baik-baik agar tidak menguras tenaga berlebihan." Luffy semakin tertarik. "Lalu, apakah itu juga bisa diterapkan dalam bisnis atau pekerjaan?" Pajaya mengangguk. "Tentu bisa, Luffy. Dalam hidup, bekerja keras berarti mencari cara terbaik untuk mendapatkan hasil yang sama, atau lebih baik tanpa menghabiskan tenaga dan waktu secara berlebihan. Dengan kerja cerdas, kamu menggunakan akal dan strategi, bukan hanya otot dan tenaga." Luffy mengangguk, menyadari kesalahannya selama ini. Dalam usahanya, ia selalu merasa harus bekerja keras, bangun lebih awal, dan tidur larut malam. Mengerjakan semua sendiri tanpa bantuan atau rencana yang matang. Ia berpikir kerja keras adalah segalanya. Tapi ternyata, tanpa kerja cerdas, tenaga yang ia keluarkan tidak efisien. Pajaya melanjutkan, "Luffy, cobalah untuk memulai dengan rencana. Tentukan langkah-langkah yang lebih teratur dan efektif. Fokus pada cara yang lebih cepat dan mudah. Jangan hanya berusaha keras,
Dan ingat, kesuksesan tidak hanya datang dari otot, tapi dari akal yang tajam. Setelah mendengar nasihat Pak Jaya, Luffy pulang dengan semangat baru. Keesokan harinya, ia mulai mengubah cara kerjanya. Ia membuat daftar pekerjaan yang harus diselesaikan, menyesuaikan prioritas, dan mencari bantuan dari orang lain saat diperlukan. Luffy juga mencari cara yang lebih efisien untuk menjalankan usaha-usahanya. Alih-alih menghabiskan waktu untuk semua hal sekaligus, ia belajar memfokuskan diri pada hal-hal yang memberi dampak paling besar.